Wakil Ketua 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap pelatih dan siap bongkar pasang jika tak sesuai ekspektasi. Kami ada kontrak jangka panjang dengan evaluasi bisa 3 atau 6 bulan. Bisa juga setiap 1 tahun. Karena kami tidak mau 4 tahun tidak ada apa-apa. Kami tidak mau ada di zona nyaman. Kalau nilai pelatih tidak bagus, kenapa tidak berani rolling? Ujar Taufik Hidayat di Jakarta pada Jumat 20 Desember 2024. Taufik Hidayat menyampaikan, PBSI sudah menyiapkan program hingga 4 tahun ke depan, hingga Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh karena itu, PBSI memberi kontrak awal berdurasi 2 tahun untuk pelatih. Ya tentunya agar nantinya ada evaluasi, akan digelar rutin terhadap performa kepelatihan sebelum pesta olahraga dunia semakin dekat. Kontrak kami akan lebih detail dan jelas soal durasi. Kontrak di awal itu ada 2 tahun, tapi akan bergantung dengan reward and punishment-nya, ujar Taufik Hidayat. PBSI bakal mengundang pelatih pelatnas yang hengkang untuk diberi apresiasi. Pengurus pusat PBSI merilis daftar susunan pelatih di Pelatnas Cipayung pada Jumat 20 Desember 2024. Terdapat beberapa perubahan signifikan di jabatan pelatih terutama di sektor ganda putra, tunggal putra, dan juga ganda campuran yang jadi sorotan publik. Di dalam daftar pelatih Pelatnas PBSI 2024 terdapat sederet nama yang sudah akrab di telinga. Misalkan seperti Mulyo Handoyo yang menjabat posisi kepala pelatih di PBSI, juga menjadi kepala pelatih tunggal putra. Mantan pelatih Taufik Hidayat itu akan dibantu oleh Marlevi Mainaki. Sementara Indra Wijaya menjadi kepala pelatih pertama di sektor tunggal putra, dengan tetap didampingi oleh Herli Jainuddin. Sementara kepala pelatih utama tunggal putri dipegang oleh Imam Tohari, yang dibantu oleh Nunung Subandoro sebagai asisten pelatih utamanya. Namun di level pertama, Wimpi Mahardi menjadi kepala pelatih. Mantan pemain tunggal putri Indonesia, Andiranti Firdasari akan menjadi asisten pelatih pertama. Kemudian ada Antonius Budi Arianto yang pernah membela Indonesia di sektor ganda putra, ditunjuk menjadi pelatih bagi Fajar Alfian dan Muhammad Rani Ardianto. Antonius bakal ditemani Thomas Indrajaya yang di level utama. Sementara untuk kategori ganda putra pertama, terdapat Coach Hafid Yusuf sebagai kepala pelatih dan Andre Adistia di posisi asisten pelatih. Pelatih Indonesia yang lama berada di Jepang, Kyle Mainaki, akan menangani sektor ganda putri. Mantan pasangan Grisha Poli, Nitya Kirsinda Mahaswari, menjadi asisten pelatih ganda putri utama. Sedangkan Adi Lukas dan Prasetyo Arbi akan bertanggung jawab di kategori pertama. Kemudian ada Yoni Mainaki yang akan menjadi kepala pelatih utama di sektor ganda campuran. Yoni akan mendapat bantuan dari Amon Sunayo sebagai asisten pelatih utama. Muhammad Rijal dan Hendra Mulyono bakal menjadi kepala pelatih dan asisten pelatih di pertama. Kepengurusan baru PBSI melakukan proses rekrutmen pelatih secara terbuka yang dimulai sejak tanggal 3 Desember 2024 lalu. Di mana dengan proses baru tersebut diharapkan talenta yang memiliki kompetensi memiliki peluang yang sama untuk melatih. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Hidayat juga menuturkan ingin mengajak diskusi para pelatih yang sudah tidak lagi di PBSI, di mana menurutnya dialog dapat jadi penjajakan transisi dengan susunan pelatih anyar. Saya mewakili PBSI. Kami tidak akan selesai begitu saja. Saya akan memanggil pelatih yang lama untuk memberi apresiasi dan ngobrol bareng, kata Taufik Hidayat. Ya tujuannya agar tidak ada penyampaian yang tidak bagus. Saya tahu ini pilihan berat, tapi saya ingin dukungan dari masyarakat untuk tim. Ia menambahkan. Taufik mendoakan para pelatih di Pelatnas Cipayung periode sebelumnya untuk mendapatkan karir yang lebih baik ke depannya. Kami tidak bekerja sendiri. Untuk pelatih yang tidak sama di PBSI lagi, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami apresiasi sekali dan saya berdoa mereka dapat pekerjaan yang lebih baik dari sini, ucap Taufik Hidayat.
Sementara itu, terobosan PPPBSI bukan cuma dalam hal rekrutmen terbuka untuk pelatih di pelatnas. Para pelatih utama dapat memilih asistennya sendiri. Wakil Ketua Umum PBSI 1, Taufik Hidayat, mengatakan, ada alasan di balik proses tersebut. Salah satunya agar program Pelatnas 2025 yang diterapkannya bisa sejalan. Ya, kami buka ada 1-3. Yang cocok yang mana? Monggo, jadi ada pilihannya, kata Taufik kepada pewarta saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung. Jadi, saya nggak tahu-tahu lagi. Kamu asisten di sini, kamu asisten di sana. Kepala pelatihnya yang memilih sendiri. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena yang saya bilang tadi, kalau saya atau Binpres yang memilih, tiba-tiba nggak sejalan, kan menjadi PR kan buat kami. Itu yang tidak kami inginkan. Maksudnya, pelatih utamanya mau melatihnya ini, tapi asistennya mau melatihnya apa? Dari situ yang udah nggak bagus. Awal-awal saja sudah tak sinkron. Bagaimana ke depannya? Kami kan berpikir ini bisa lama. Lanjut Taufik Hidayat lagi. Sehubungan dengan itu, legenda hidup bulu tangkis yang pernah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Athena 2004 itu tak menafikan keputusan ini pasti akan ada plus minusnya dan itu masih wajar. Ya nggak ada semua orang yang 100% baik, bagus dalam hal melatih. Dalam hal attitude, mungkin dalam masyarakat nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga kan. Itu buat saya normal aja sih, ucap Taufik Hidayat. Dari daftar nama pelatih yang dirilis PBSI pada 20 Desember 2024 lalu, memang banyak perubahan yang terjadi dalam susunan pelatih utama dan asistennya, terutama di kategori utama di 5 sektor itu. Salah satunya Mulyo Handoyo yang kini menjadi pelatih utama Jonathan Christie dan kawan-kawan. Ia akan dibantu oleh Maulevi Mainaki sebagai asisten pelatih tunggal putra. Mulyo Handoyo mengatakan alasannya memilih Maulevi sebagai asistennya salah satunya karena rekam jejaknya. Ya, salah satu yang saya pilih karena dia punya pengalaman sebagai pemain. Dia juga punya kemampuan dulu melatih di tunggal putri dan dapat menghasilkan perunggu di Olimpiade kan, kata Mulyo Handoyo. Dan yang paling enggak, dia pernah saya latih juga, sehingga kami punya hubungan baik. Jadi bukan karena mengenal, tapi ada rekam jejaknya, ujar Mulyo mempertegas. Sebelum menjadi pelatih, Maulevi Mainaki merupakan eks pebulu tangkis nasional. Dia menjadi bagian dari tim Thomas yang berhasil membawa piala pada tahun 1998, tahun 2000, tahun 2002. Dia juga merupakan Olimpian di Sydney pada tahun 2000.